Shalom saudara sekalian. Saudara, waktu kita membuat rencana untuk hidup kita, entah itu rencana jangka panjang atau jangka pendek, terkait dengan usaha atau bisnis kita, pekerjaan dan karir, kehidupan berkeluarga, soal keuangan dan lain-lain. Hal apa yang menjadi pertimbangan utama waktu kita memutuskan untuk melakukan hal tersebut? Kita memutuskan melakukan yang A, bukan yang B. Waktu kita memilih yang ini, bukan yang itu. Apa yang menjadi pertimbangan kita? Apakah itu pertimbangannya karena saya yakin saya mampu melakukannya? Atau karena saya lebih menyukai yang A daripada yang B? Atau karena yang B ini lebih menguntungkan bagi saya? Dan lain-lain yang intinya sama, yaitu diri kita sebagai titik tolak atau faktor penentu dari keputusan atau tindakan yang kita ambil. Nah, dalam renungan hari ini kita akan sama-sama melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang hal tersebut. Apakah memang benar demikian? Jika tidak bisa demikian, kalau begitu apa yang harusnya menjadi titik tolak dari setiap rencana atau keputusan yang akan kita ambil? Mari kita sama-sama membaca dari surat Yakobus pasal 4 ayat 13-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat ini jelas kita bisa melihat apa yang salah, yang seharusnya tidak kita lakukan, dan apa yang benar yang seharusnya kita lakukan pada waktu kita merencanakan atau memutuskan sesuatu. Prinsipnya di sini jelas. Keyakinan kita bahwa Allah pasti memelihara hidup kita dengan sempurna sama sekali tidak meniadakan tanggung jawab kita untuk membuat perencanaan-perencanaan yang baik bagi masa depan kita, serta untuk kita juga bertanggung jawab mengambil keputusan dengan tepat dan tidak sembrono waktu kita bertindak dan memutuskan sesuatu. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah apa atau siapa yang menjadi dasar dari keyakinan bahwa apa yang kita rencanakan atau putuskan itu sudah tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal ini sangat penting untuk kita pikirkan. Mengapa, saudara sekalian? Karena sebagai orang Kristen kita tidak bisa hanya memikirkan segala sesuatu dengan pertimbangan praktis. Yang penting rencana saya tersebut berjalan lancar dan terwujud. Yang penting kondisi keuangan saya bisa membaik dengan rencana itu. Yang penting saya bisa lebih bahagia karenanya. Tentu jelas saudara sekalian tidak ada yang salah dengan hal-hal itu. Tidak ada yang salah dengan memiliki rencana yang berhasil, keuangan yang menjadi lebih baik, atau menjadi bahagia karena segala sesuatu menjadi lancar. Tidak ada yang salah dengan hal tersebut. Namun pertimbangan-pertimbangan kita dalam merencanakan sesuatu atau memutuskan sesuatu seharusnya lebih dari sekedar hal-hal itu. Paulus katakan di dalam salah satu suratnya, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Artinya, menurut Paulus, bahkan untuk hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kita, kita harus melakukannya dengan pertimbangan. Apakah ini memuliakan Allah atau tidak? Kita bukan hanya makan agar kita kenyang atau tidak kelaparan. Kita juga bukan minum hanya agar kita tidak haus lagi. Kita juga tidak melakukan sesuatu hanya karena kita menyukai hal tersebut. Tetapi kita melakukan semua itu dengan memikirkan apakah kita sudah memuliakan Allah waktu kita melakukan hal-hal itu. Ayat ke-15 adalah jawaban dari pertanyaan yang di awal tadi. Apa atau siapa yang menjadi titik tolak atau faktor penentu dari rencana atau keputusan kita, yaitu dikatakan oleh Yakobus, jika Tuhan menghendakinya. Apa artinya kalimat ini, saudara sekalian? Jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Apa artinya kalimat ini? Yang pertama, ayat ini berarti
Ini soal keyakinan iman kita bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu hanya akan terjadi jika Tuhan menghendakinya terjadi. Entah itu berarti rencana kita berjalan sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau rencana tersebut berhasil, kita tidak akan menyombongkan diri kita, berpikir karena itu hasil usaha kita. Dan kalau rencana tersebut tidak berhasil, kita tidak menjadi kecewa dan putus asa sedemikian rupa. Ini berarti kita melibatkan Tuhan dalam keberhasilan kita dan mempercayai Tuhan di dalam kegagalan kita. Tentu saja saudara sekalian, setiap kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput dari melakukan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita, yang mungkin akan juga memiliki konsekuensi-konsekuensi yang tertentu. Situasi hidup kita menjadi kurang mengenakan, menjadi sulit, ada pergumulan yang harus kita jalani sebagai dampak dari kesalahan kita tersebut. Disinilah pentingnya hal mempercayai Tuhan di dalam kegagalan kita, seperti yang tadi saya sebutkan. Di mana waktu situasi itu tidak mengenakan dan ada pergumulan, kita bisa tetap memiliki ketenangan dan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran kita. Karena kita mempercayai bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan bahwa anugerahnya itu akan tetap menaungi kita di tengah-tengah kegagalan dan kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama, saudara sekalian. Dan yang kedua, ini bicara soal titik tolak dari segala hal yang akan kita lakukan dan putuskan. Yaitu kita tidak akan memulai satu rencana apapun dengan berdasarkan pada keinginan kita sendiri, kekuatan dan kemampuan kita sendiri, atau hikmat dan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Segala sesuatunya kita mulai dengan satu prinsip: jika Tuhan menghendakinya. Bukan dengan prinsip karena saya yakin saya mampu melakukannya, atau karena ini yang saya inginkan, atau karena ini yang paling menguntungkan bagi saya. Bukan itu, saudara sekalian. Tapi dengan satu prinsip seperti dia katakan Yakobus, jika Tuhan menghendakinya. Ada perbedaan yang besar waktu kita melakukan satu tindakan atau keputusan dengan sikap seperti ini. Sikap jika Tuhan menghendakinya, dan bukan sikap karena saya mengingininya. Seseorang yang sebelum melakukan sesuatu mengawalinya dengan sikap kalau Tuhan menghendaki, akan melakukan hal-hal demikian. Yang pertama, dia akan sungguh-sungguh memohon hikmat dan pimpinan Tuhan sebelum memutuskan apapun juga. Yang kedua, dia akan menyerahkan sepenuhnya apapun hasilnya pada kedaulatan Tuhan. Dan yang ketiga, dia saat itu juga sedang mengakui betapa terbatasnya dirinya dan betapa tidak terbatasnya Allah, serta menempatkan otoritas Allah yang mutlak atas kehendak pribadinya dan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Dan yang orang yang melakukan ini juga berarti dia tidak mendasarkan keputusannya atau tindakannya hanya berdasarkan perasaan atau preferensinya saja. Dan sebaliknya, saudara sekalian, Yakobus katakan kalau kita tidak melakukan hal tersebut, maka itu sama dengan kita sedang memegahkan diri kita dan menyombongkan diri kita. Di ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Nah, saudara sekalian, memiliki rencana yang bisa terwujud atau berhasil dalam mengambil keputusan yang tepat adalah sesuatu yang menggembirakan. Karena itu kita perlu memikirkan dengan matang segala sesuatu dan keputusan yang kita akan ambil agar dapat memberikan hasil yang terbaik. Namun, saudara sekalian, keberhasilan yang sesungguhnya dari kita sebagai orang Kristen bukan diukur dari pencapaian-pencapaian menurut standar-standar dunia seperti itu, tetapi dari sejauh mana kita melibatkan Allah dan mempercayai anugerah dan kebaikannya, yaitu waktu kita menempatkan Dia pada tempat yang sepatutnya, yaitu Dia yang memerintah, berotoritas dan berdaulat penuh atas hidup kita, dan kita akan memulai seluruh rencana dan tindakan kita dengan satu titik tolak, yaitu jika Tuhan menghendakinya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk renungan singkat yang sama-sama kami pikirkan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami sehingga kami dalam mengambil setiap keputusan atau rencana apapun dalam hidup kami menempatkan satu prinsip, yaitu kami hanya melakukan itu jika Tuhan menghendakinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.